terkait role-play diabetes mellitus pada mata kuliah agregat komunitas. Sebelumnya, perkenalkan peran kami. Saya Puspita Wulandari berperan sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, saya Putri Setia sebagai perawat. Perkenalkan, saya Nanda sebagai pasien. Selamat menonton, guys. Permisi, silakan masuk. Selamat pagi Bu Nanda, Ibu Rita, silakan duduk. Terima kasih, silakan. Selamat pagi Bu Nanda, Ibu Rita. Perkenalkan, saya perawat Putri. Sebelumnya apa kabar dengan Ibu Nanda? Baik, Sus. Alhamdulillah kabar saya baik. Tapi saya masih rasa lemas sama sering rasa haus nih, Sus. Saya perhatikan juga, Sus, ibu saya tiap malam ini sering buang air kecil. Oke, sesuai kontrak kemarin, kita hari ini akan membahas tentang cara mengelola diabetes ya. Untuk gejala yang Ibu Nanda alami itu bisa terjadi pada saat kadar gula tingginya meningkat ya Bu. Untuk edukasinya langsung saya mulai ya Bu ya. Apa Ibu sama Ibu Nanda dan Bu Rita bersedia? Sedia. Oke, langsung saya mulai ya. Oke, di sini yang pertama kita akan membahas cara mengelola diabetes mellitus ya Bu ya. Sebelumnya Ibu Nanda sudah tahu apa itu pengertian dari diabetes sendiri? Gula apa Ibu? Penyakit gula yang penyakit metabolisme ditandai dengan kadar glukosa. Oke, untuk lebih jelasnya saya jelasin ya. Untuk diabetes sendiri itu penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar glukosa yang tinggi, baik akibat gangguan produksi insulinnya yang tidak mencukupi atau karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin. Jadi di sini tuh karena gaya hidupnya Bu, seperti pola makannya yang sering mengonsumsi makanan yang tinggi gula. Oke, lanjut ya. Di sini ada tanda gejalanya nih Bu dan resiko tingginya. Untuk tanda gejalanya sendiri itu biasanya bisa dialami oleh polidipsia, polifagia, penurunan berat badan, kesemutan, gelisah, kelelahan, infeksi kulit, dan adanya sindrom metabolisme lain seperti hipertensi. Lalu di sini resiko untuk diabetesnya itu sangat tinggi Bu. Misalkan dari riwayat keluarganya, dia tidak seimbang, terus tinggi gula, lemak, rendah serat, lalu obesitas atau kegemukan, kurangnya aktivitas fisik, merokok, riwayat kehamilan dengan DM, lalu riwayat penyakit jantung. Nah, di sini diabetes itu dibagi 3 Bu untuk tipenya. Tipe pertama, 2, dan gestasional diabetes. Untuk tipe pertama itu bisa disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas sehingga produksi insulinnya itu sedikit untuk diproduksinya. Lalu untuk tipe 2 itu disebabkan oleh penurunan sensitivitas insulin, biasanya itu karena kurangnya aktivitas fisiknya, lalu pola makannya tidak sehat. Lalu di sini yang gestasional diabetes itu biasanya pada gangguan pada glukosa yang pertama kali ditemukan pada saat kehamilan Bu. Berarti saya tipe 2 ya, Sus? Ya Ibu, untuk Ibu sendiri itu mengalami kurang aktivitas dan pola makan itu ada di tipe 2. Oke, di sini pencegahan diabetesnya itu juga ada Ibu. Untuk pertama mengatur pola makannya Bu, mengurangi konsumsi nasi putih dan bisa digantikan dengan beras merah atau umbi-umbian. Lalu yang ketiga itu menghindari minuman atau makanan yang mengandung glukosa tinggi seperti manisan kopi manis, lalu minuman seperti air teh kotak dan yang lain. Lalu di sini tuh pencegahannya bisa berolahraga setiap hari. Lalu di sini mengontrol berat badannya Ibu. Lalu yang terakhir itu bisa mengonsumsi buah-buahan. Lalu di sini ada komplikasinya Bu. Komplikasi diabetes itu bisa berbahaya untuk Ibu juga. Di sini tuh biasanya untuk komplikasinya itu ada pada penyakit jantung, kerusakan saraf, kebutaan, dan gangguan ginjal. Nah, di sini ada pengobatan diabetes Bu. Tadi kan pencegahan ya, sekarang pengobatannya itu bisa dilakukan secara medis oleh dokter atau non medis. Cara medisnya itu biasanya bisa diberi insulin secara teratur atau mengonsumsi obat-obatan seperti obatnya itu
for me. Sedangkan untuk cara tradisionalnya atau non medis itu bisa mengonsumsi minuman herbal dan kursen atau daun tapak kuda, dan bisa menggunakan dengan cara senam. Oke Ibu, di sini saya mau menunjukkan pengobatan secara medis, yaitu dengan cara terapi komplementer diabetes mellitus dengan cara senam kaki diabetes. Senam kaki diabetes itu apa? Karena di senam diabetes itu kegiatan atau latihan yang dilakukan pasien diabetes mellitus sendiri untuk menurunkan terjadinya luka dan memperlancarkan peredaran darah. Jadi manfaatnya itu untuk memperbaiki sirkulasi darahnya, memperkuat otot-otot, mencegah terjadinya kelainan bentuk, lalu meningkatkan kekuatan otot, betis, paha, dan mengatasi keterbatasan geraknya, Bu. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, Bu. Untuk langkah-langkahnya Ibu bisa dibaca sendiri. Nanti di akhir saya juga mengasih brosur. Di situ ada langkah-langkahnya. Ibu bisa mempraktikkan di rumah oleh keluarga Ibu dan anak Ibu. Di sini langkah-langkah pertama itu kita meletakkan tumitnya Ibu di lantai, lalu gerakan jari-jarinya ke atas ke bawah sebanyak 2 kali, Bu, atau bisa 7 kali. Lalu di sini angkat telapak kakinya, Bu. Telapak kakinya diangkat ke atas, lalu bertumpu dengan tumit. Lalu gerakan memutar selama 2 sampai 7 kali. Dilakukannya itu secara bergantian ya Bu ya, kaki kanan dan kaki kiri. Lalu di sini yang ketiga itu angkat kakinya sejajar, gerakan kakinya ke depan, Bu. Lalu digerakkan juga ke belakang sebanyak 2 sampai 7 kali. Lalu yang keempat itu angkat kakinya sejajar dengan gerakan telapak kaki ke depan dan ke belakang sebanyak 7 sampai 6 kali. Lalu sini ada selanjutnya itu luruskan salah satu kakinya dan diangkat, lalu putar kakinya itu sampai ke pergelangan kaki, lalu gerakannya itu seperti menulis, Bu, angka 1, 2 sampai 10, dan ini dilakukannya bisa sampai 2 sampai 7 kali. Lalu di sini letakkan selembar koran. Jadi kalau Ibu ada koran di rumah, Ibu letakkan di lantai, lalu kaki Ibu taruh di atas koran. Ibu bulatkan koran itu menjadi bulat, lalu sudah menjadi bulat Ibu buka lagi sampai berbentuk semula. Lalu habis itu Ibu robek korannya menjadi lebih kecil lagi. Habis itu sudah Ibu kecilkan, Ibu masukin ke koran yang utuh, lalu Ibu bikin lingkaran lagi. Seperti itu, Bu, untuk gerakan langkah-langkahnya. Kalau nggak punya koran bisa pakai HPS gak? Bisa, Ibu. Untuk kertasnya Ibu bisa gunakan kertas buku, APS, atau yang lain juga bisa, Ibu, kalau memang tidak ada koran. Oke, Ibu, untuk materinya saya sudah menjelaskan ya, Bu, ya, dari pengertian sampai ke terapi non medis. Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Ada sus, masih bingung sus. Tadi kan suster udah jelasin ya sus. Menurut saya bingung makanan apa aja yang harus saya hindari sih sus. Untuk makanan sendiri itu Ibu bisa menghindari makanan tinggi gula ya Bu ya, seperti nasi putih dalam porsi besar, atau minuman manis, permen, es teh manis, lalu teh kotak. Dan untuk makanan yang bisa Ibu konsumsi itu Ibu bisa mengonsumsi protein tanpa lemak, terus yang mengandung karbohidrat seperti nasi merah, ubi-ubian, lalu sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu Bu, kalau misalkan cemilan itu boleh nggak sih pakai buah? Boleh banget Ibu. Untuk buah sendiri itu bisa dimakan atau dikonsumsi sama Ibu sendiri yang tidak mengandung tinggi gula, yaitu seperti buah apel dan pepaya, karena dia tidak mengandung gulanya tinggi. Oke, baik Ibu Nanda dan Ibu Ita, tadi kan saya sudah menjelaskan materinya ya, dari pengertian sampai ke terapi komplementer diabetes. Dan di sini saya akan mengevaluasi Bu untuk materi sendiri, apakah Ibu sudah paham atau belum. Ibu boleh sebutkan dari tanda gejalanya Bu, apa yang tadi saya sudah jelaskan? Tadi ada lemas, terus gelisah, terus suka buang air kecil malam hari, terus iya tadi ada kesemutan juga.
Terus ada tadi polidipsi, polimedia gitu ya? Iya, betul, betul banget untuk Ibu Nanda dan Ibu Ita. Oke, selanjutnya di sini mau saya Eva, komplikasinya Ibu, apakah Ibu tadi sudah tahu? Ada penyakit jantung, terus tadi ada penyakit saraf juga sus, sama penyakit ginjal juga sus. Oke, benar sekali ya. Berarti Ibu sudah memahami apa yang tadi saya jelaskan. Oke, Ibu, untuk pengobatannya sendiri itu kan tadi dibagi dua ya Bu ya, non medis dan secara tidak medis. Lalu secara tidak medis itu tadi apa yang sudah dijelaskan? Senam kaki diabetes Bu. Oke, benar sekali. Langkah-langkahnya tadi sudah saya jelaskan ya. Ibu sudah paham? Paham. Oke, sudah paham. Oke, Ibu, kalau begitu untuk materinya sudah saya jelaskan dan Ibu sudah memahami. Kalau begitu saya tutup dulu ya Bu ya. Ibu, oke Ibu, untuk materinya kan tadi saya sudah menjelaskan. Dan di sini saya mau ngasih brosur Ibu. Di sini brosurnya tentang materi diabetes. Kalau Ibu lupa cara penggunaannya, akibatnya, penyebabnya, dan faktor resikonya, Ibu bisa baca-baca lagi Ibu ya. Disimpan aja boleh. Ada langkah-langkah senam kaki diabetes ya sus? Iya ada, Ibu bisa praktekin di rumah sama keluarga, sama anak. Langkah-langkahnya gampang kok Bu, mudah untuk dilakuin. Makasih ya sus, Ya, saya Ibu. jadi paham sus. Oke, alhamdulillah kalau Ibu sudah paham, semoga Ibu cepat sembuh ya Bu ya. Amin. Amin. Ya, baik Ibu, untuk hari ini pertemuannya sudah selesai ya Bu ya. Untuk Ibu Nanda dan Ibu Ita bisa pulang ke rumah dengan selamat ya Bu ya. Terima kasih ya sus. Saya Ibu.